kuat, kami menang, dan kami disambungkan melewati setiap perjuangan kehidupan yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Sekarang kami ingin tunduk dan diam mendengarkan firman-Mu. Ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan konsentrasi kami dari pemberitaan firman ini. Kami hancurkan dan kami bentengi itu semua di dalam kuasa Tuhan Yesus yang sungguh menopang pikiran kami, yang sungguh memperisaikan hati perasaan kami, sehingga kami boleh takut dan kami berkonsentrasi penuh kepada pembacaan dan mendengarkan uraian firman ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini, berkati sidang jemaat-Mu, Roh-Mu yang kudus, yang sungguh bertata, bekerja bagi kami dengan dahsyat, menerjemahkan, mengartikan, dan menopang kami, mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-64 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membaca bagian ini secara berganti-gantian. Jika sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita, dan selanjutnya sidang jemaat boleh membaca ayat-ayat genapnya. Sekiranya engkau memoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuatkan segalanya, seperti api membuatkan diri untuk membuat nama dikenal pada orang-orang, sehingga salah-salah kata di hadapanmu. karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikannya. Hanya Engkau yang berwenang. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah Israel seperti seorang manusia segala kami seperti air kotor. Kami sekalian kedelai seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dinyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang Engkau Bapa kami, kami telah lihat dan Engkau menunjuk kami, dan kami sadar akan perbuatan kami. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padaku, Sion sudah menjadi padaku, Yerusalem suci. Baik kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Lihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Kita masuk di awal Desember pada saat ini. Kita bersyukur pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi kita, dan benar tidak terasa tahun 2023 itu tidak sudah sampai di penghujung, ya. Semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Apa yang dikasih Tuhan, tema kita diberikan kepada saya itu pulihkanlah dan teguhkanlah. Dalam konteks teks ini, kenapa ada seruan yang begitu dalam dari saya kepada Tuhan? Dalam konteks kita, kenapa seseorang meminta dipulihkan? Pasti ada satu keadaan yang sakit, ada satu situasi yang tidak kondusif, ada satu keadaan yang tidak baik-baik saja, ada satu keadaan yang genting, ada satu keadaan yang tidak nyaman, ada satu keadaan yang begitu mengganjal, yang mengganggu. Mungkin bukan hanya fisik tapi juga hati, batin, pikiran. Ada sesuatu yang perlu dipulihkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu disembuhkan oleh Tuhan dalam hidup kita, seperti halnya dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa bangsa itu yang diwakili oleh Yesaya meminta supaya Tuhan kiranya meneguhkan mereka? Benar, karena mereka dalam dosa yang luar biasa. Kalau kita baca
teks tadi, di ayat-ayat yang saya paparkan di slide yang kedua itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 5 dikatakan, kami berdosa. Bangsa itu melalui Yesaya mengakui bahwa mereka berdosa. Kenapa? Sekarang Yesaya mengakui itu sebagai satu perwakilan dari bangsa itu. Karena melalui nabi-nabi Tuhan, Tuhan sedang menyampaikan satu berita penghukuman kepada bangsa itu. Karena memang bangsa itu akibat dosanya, maka mereka sedang ditawan memang di Babel pada waktu itu. Dan karena mereka tidak ada pertobatan, penghukuman itu akan berlangsung lebih lama. Penghukuman itu akan dilipat gandakan. Dan mendengarkan nilai Yesaya begitu gentar. Dia takut sebagai hamba Tuhan. Kalau umat itu pada akhirnya di Babel akan mengalami penghukuman yang mungkin itu begitu tingkatannya itu begitu luar biasa dibanding hukuman-hukuman sebelumnya. Akan terjadi kerusakan yang luar biasa, akan diluluh-lantakkan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan kami berdosa. Dosa apa yang mereka lakukan? Dosa apa yang bangsa itu lakukan? Sehingga mereka menjadi bangsa yang sakit, bangsa yang sedang penyakitan, bangsa yang sedang sekarat, bangsa yang sedang kritis, emergensi sekali keadaannya. Dosa apa yang mereka lakukan? Kemudian dipertegas oleh saya, kami memberontak sejak dahulu kala. Pemberontakan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kalau kita bagi level ada tidak taat, kemudian tidak mau mendengar, lalu pasif. Tapi pemberontakan itu adalah ketidaktaatan itu tingkat dewa, tingkat yang lebih tinggi. Tidak sekedar tidak menurut, tidak hanya sekedar tidak dengar, tidak sekedar hanya tidak taat, tetapi pemberontakan itu bicara tentang melakukan kebalikan dari apa yang Tuhan minta. Misalkan nih, saya disuruh memberi persembahan. Saya bukan saja tidak memberi persembahan, tapi saya mencuri uang persembahan. Gitu. Tuhan memberikan saya perintah untuk mungkin seperti firman-Nya. Bacalah firman Tuhan karena itu pelita. Saya bukan hanya tidak baca, saya bukan hanya diam, tapi saya membolak-balikkan firman. Saya membalikannya, saya menjadi penyesat, saya memutar balik firman itu. Pemberontakan adalah satu tindakan yang dilakukan oleh bangsa itu. Jadi, saya bilang, kami tidak sekedar tidak taat, kami tidak sekedar menjadi orang percaya yang pasif, yang diam, tapi kami aktif melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau itu. Kami dobrak, kami terobos. Kami tahu itu Allah tidak suka, tapi kami malah melakukannya, memberontak. Saudara, acap kali mungkin kita merasa kalau kita bertanya, saya bukan pemberontak, saya tidak seperti bangsa Israel yang sedang kritis, tapi acap kali kita memberontak kepada Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang fasik, tapi kita melakukan kebalikan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Itu halnya sama dengan pemberontak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian di situ Yesaya mengatakan pemberontakan seperti apa? Dosa pemberontakan ini dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Bangsa itu kalau kita teliti kepada pasal pertama Yesaya, mereka dikecam sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang melakukan kenajisan. Apa itu najis dalam konteks bangsa Israel? Kenajisan itu berbicara tentang satu, biasanya orang yang kusta, yang menjijikkan, yang mengeluarkan nama yang bau, itu disebut najis. Ada banyak kasus dalam Perjanjian Lama seseorang itu dianggap najis. Saudara yang dikasih berarti najis itu satu tindakan yang menjijikkan, satu tindakan yang tidak harum, yang bau, mendatangkan bau di hadapan Tuhan. Najis itu bicara tentang satu keadaan yang sangat-sangat membuat hati kita itu bergidik gitu ya. Bulu kita bergidik, tidak sanggup. Nah, berarti bangsa itu melakukan satu tindakan
representatif, perwakilan Allah di muka bumi bahwa engkau umatku dan engkau memperkenalkan namaku. Maka engkau harus harum dalam perbuatanmu, harum dalam tutur katamu, harum dalam ibadahmu, supaya orang tahu bahwa aku Allahmu, engkau milikku. Tetapi sebaliknya, bukan saja engkau tidak memberikan harum, tetapi harum dari hidupmu, tetapi kau memberikan bau yang menjijikkan. Sampai-sampai bangsa-bangsa akhirnya siapa itu Allah bangsa Israel? Karena hidup bangsa itu begitu kotor, hidup bangsa itu begitu menjijikkan, sampai bangsa-bangsa akhirnya menghina nama Tuhan karena kehidupan bangsa itu yang tidak benar, yang disaksikan oleh bangsa-bangsa lain, mengeluarkan bau, mengeluarkan hidup yang tidak benar, hidup yang sangat tidak mencerminkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Menjadi najis. Bicara tentang hidup yang bau, hidup yang tidak mengeluarkan buah-buah yang harum, tapi justru melalui setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, orang lain yang berkata, kok orang Kristen gitu ya? Kok perkataannya gitu ya, kasar ya? Kok orang Kristen gak ibadah ya? Dan lain sebagainya. Najis. Dan kemudian dikatakan di situ, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan yang kotor. Apa itu kesalehan yang kotor? Saya mencoba melihat bahwa ini bisa bicara tentang dua hal. Kesalehan yang kotor ini yang pertama bisa saja bicara bahwa kalau dosa pemberontakan kami itu adalah sudah begitu menyakitkan hati Tuhan, kejahatan, kejijikan, kenajisan itu disebut sebagai dosa. Apalagi kesalehan yang kotor. Jadi ingin menggambarkan bahwa kalau kesalehan kami aja disebut kotor, bagaimana dengan dosa kami? Kan dalam sebelumnya saya katakan, kami memberontak, kami berdosa, dan kami najis. Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya katakan kesalehan kami itu seperti kesalehan yang kotor, berarti saya ingin menegaskan kalau sebuah kebaikan kami saja, kesalehan kami saja masih dicap sebagai yang kotor, apalagi dosa pemberontakan ini, apalagi dosa kenajisan ini, berarti benar-benar kami layak dihukum, benar-benar layak dibinasakan, layak menerima penghukuman yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Tapi yang kedua, kesalehan yang kotor bisa juga berbicara tentang, kalau kita menelisik kembali kepada Yesaya pasal pertama, ini bisa bicara tentang satu perbuatan-perbuatan ibadah yang lahiriah. Maka dalam Yesaya 1 Tuhan menegur bangsa Israel. Aku jijik dengan korbanmu, berhentilah. Karena kau memberikan korban persembahan sambil engkau melakukan kejahatan yang begitu rupa. Engkau memberikan perpuluhan, engkau masih datang beribadah, tetapi sambil engkau melakukan dosa yang begitu rupa, kejahatan yang begitu rupa. Kata Tuhan, aku jemu atas semua itu. Jadi kesalahan yang kau berbicara bisa juga bicara tentang satu keadaan di mana secara lahiriah, secara tampilannya kita masih bisa melakukan ritual-ritual ibadah, hal-hal yang bersifat religius secara rohani, secara jasmani, tetapi sesungguhnya hatinya enggak ada lagi di situ, enggak ada lagi di situ jiwanya. Itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan bangsa Israel dalam pasal 1. Kesalehan yang kotor. Dalam perjanjian baru ini tentang orang fasik, kesalehan yang kotor, karena mereka begitu detail melakukan ibadah-ibadah, melakukan semua aturan-aturan yang dibuat oleh hukum Taurat itu, tetapi hati mereka begitu jauh daripada Tuhan. Kesalehan yang kotor bicara tentang polesan-polesan yang kita buat di luar hidup kita, tapi kita lupa untuk memoles hati kita. Makanya saya katakan kesalehan kami ini seperti kesalehan yang kotor. Kami masih menyebut diri kami umat Allah. Kami masih sepertinya bangga dengan bait suci di Yerusalem, tapi hati kami sudah jauh dari
kami sudah diisi oleh yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu si penulis ini juga berkata bahwa kami sekalian dilayu seperti daun. Ada dua pengertian di sini. Layu seperti daun. Saudara, kalau kita dalam dosa, dalam pemberontakan, dalam kenajisan, lalu kita menjalani kehidupan kesalehan yang kotor, maka perlahan-lahan kita akan menjadi seperti daun yang layu. Daun yang layu itu bicara tentang apa, Bapak Ibu? Itu bicara tentang kefanaan, bicara tentang kesementaraan. Daun yang layu itu berfungsi untuk apa? Tidak ada fungsinya, hanya menunggu dia angin datang diterbangkan dan tidak tahu dia akan perhentiannya di mana. Tidak ada tujuan, tidak ada kejelasan bagi daun yang layu. Daun yang layu itu hanya akan terbang dan kita tidak bisa melihat jejaknya di mana lagi. Tiap hari di halaman kita daun-daun yang layu itu gugur dan dia akan disapu dan dia akan dibuang. Saya nggak tahu akan buang kemana. Kami jadi seperti daun yang layu yang tidak berguna, tidak berdampak. Kalau daun yang segar, dia akan ketika dia bergolek, ketika dia sepertinya memberikan udara, memberikan kesegaran. Tetapi daun yang layu tidak mungkin bisa akan melakukan fungsi itu, memberikan dampak itu. Dia hanya akan sebentar rontok, gugur dan terbuang, tidak tahu di mana pada akhir. Saudara, ini menunjukkan kengerian yang sebenarnya Yesaya ingin sampaikan, bahwa orang yang hidup yang bertahan, ada katanya kami berdosa sejak dahulu kala. Ini orang yang begitu menikmati dosanya. Bukan dosa yang poler, lalu dia mungkin salah lalu minta ampun, lalu tobat, insaf, bukan itu. Tapi di dosa yang diulang-ulang, dosa yang dipelihara, dosa yang disenangi, dosa yang menjadi habitnya. Maka orang ini dikatakan akan segera menjadi daun yang lain, yang tidak akan bermanfaat, tidak akan berdampak selain daripada itu. Berarti pada saat dalam konteks itu umat Israel menjadi seperti daun layu yang memang hidup mereka tidak berdampak bagi bangsa-bangsa lain. Hidup mereka menjadi hidup yang menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita berkata, aku tidak seperti daun yang layu. Puji Tuhan. Apakah saat ini kita sedang layu? Menjadi daun layu. Kerohanian kita layu. Tidak perkasa, tidak kokoh, tidak kuat, tidak segar, tidak hijau. Memberikan dampak apa-apa bagi orang lain. Di mana posisi kerohanian kita? Di mana posisi iman kita? Apakah sedang seperti daun yang layu itu? Daun yang layu tidak akan bisa memberikan apa-apa dari hidupnya. Dia hanya sedang menunggu kegugurannya dan kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak faktor yang membuat hati kita layu. Ada banyak hal, persoalan, sakit penyakit, pergumulan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah dari anak-anak kita terlalu kompleks yang bisa membuat kita menjadi daun yang layu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa daun layu itu ternyata itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan mau kita seperti pohon yang berbuah dengan lebat, yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu berbuah dan berbuah memberikan dampak dalam hidupnya. Kenapalah sebuah pohon itu menjadi layu? Karena dia tidak tertanam, dia tidak terikat akarnya dengan sumber air, maka dia memang akan layu dan dia akan mati. Al-Mazmur itu, Mazmur sering mengumpamakan bahwa seseorang seperti pohon zaitun,
seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai, dia pasti akan berbuah. Itu bicara tentang Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita tertancap, ketika kita berakar dan bertemu dengan sumber air itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita pasti tidak akan menjadi layu. Sekalipun ada banyak hal yang ingin menggugurkan kita, melayukan kita, tapi kalau roh kita tertancap dan terikat, tersambung, terkoneksi dengan sumber air itu, maka hal-hal di sekitar kita tidak akan membuat kita layu. Ketika pohon yang di tepi aliran itu, ada banyak hal musim dilewatinya. Ada angin kencang yang mungkin bisa menerpanya, tetapi karena akarnya tertancap begitu dalam dan terhubung dengan air kehidupan itu, maka dia tetap menghasilkan buah, menghasilkan daun yang hijau, daun yang segar. Apa Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya tidak tahu apa yang membuat hati kita sedang begitu layu saat ini, begitu tidak bersemangat, begitu suam-suam, saya tidak tahu. Tapi ada kalanya memang hati kita bisa menjadi layu karena banyak faktornya. Tapi saat itu mari kita datang seperti Yesaya. Tuhan, kami seperti daun yang layu, kami butuh Engkau menguatkan kami, kami butuh Engkau meneguhkan kami. Mari kita datang, mari kita menyadari itu, supaya jangan sampai yang layu itu menjadi gugur dan rontok, diterbangkan, tidak tahu kemana pelabuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya juga berkata, tidak ada yang memanggil namamu. Tidak ada yang memanggil namamu. Masa bangsa itu tidak memanggil nama Tuhan? Apa maksud dari teks ini? Mereka masih memanggil nama Tuhan dalam konteks Yesaya pasal 1. Mulut mereka masih menyebut nama Tuhan. Tetapi kenapa Yesaya berkata tidak ada yang memanggil namamu? Secara lip service mereka masih memanggil, tetapi hati mereka tidak lagi. Saudara, di kontak HP kita itu ada kontak personnya, ada nama-nama ya, ada nama-nama di situ. Setelah kita cek, ternyata kadang ada setahunan kita tidak berhubungan dengan orang itu karena terlalu banyak kontak person kita kan di HP itu. Ternyata dengan ini sudah lama ya, ini kontak person dianggurin, gak dihubungi. Mungkin itu teman-teman kita yang lama, atau teman yang pernah kita ketemu, kita tulis kontaknya, ada di kontak person kita nama itu sebenarnya. Tetapi biasanya itu nanti akan terhubung setelah Natal dan Tahun Baru. Baru kita lihat semuanya, kepada siapa ucapan-ucapan diberikan. Oh ternyata saya tahu gak pernah WA orang ini ya, tahu gak pernah hubungi orang ini ya, gitu ya. Ada, nama itu masih ada di kontak personnya, masih ada sebenarnya di kontak person bangsa Israel, tapi mereka tidak terhubung dengan Allah itu. Tidak ada nama itu di dalam hati mereka, di dalam ingatan mereka. Masih hanya ada di kontak personnya, tapi mereka tidak terkoneksi dengan Tuhan itu, tidak terhubung dengan Tuhan, tidak memanggil mereka dengan hati mereka. Apa Ibu, kapan kita memanggil nama Tuhan dengan hati yang sungguh? Saya yakin kita pastilah memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan bangun tidur, mungkin pas makan. Kita masih beberapa kali memanggil nama Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, kapan kita memanggil nama itu dengan hati yang sungguh-sungguh? Kapan terakhir kali kita memanggilnya dengan sungguh-sungguh? Seringkali Bapak Ibu, kita baru memanggil nama itu sungguh-sungguh ketika kita berada di jalan yang sangat licin, dan kita berkata, Tuhan jalan ini licin, aku gak sanggup, tolong aku Tuhan. Saat kita begitu titik terendah, saat itulah kadang-kala kita baru bisa memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi coba saat keadaan baik-baik saja, seringkali kita hanya memanggilnya secara lip service saja. Keadaan lagi aman-aman saja, kita masih memanggilnya, tapi sekedar memanggil. Bapak Ibu paham apa itu sekedar memanggil? Sekedar memanggil itu
berarti hatinya sebenarnya tidak ke sana. Tahu tadi pagi Bapak Ibu bangun, saya yakin semua kita memanggil nama Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa kita memanggilnya dengan sebuah kesungguhan, sebuah kedalaman? Seperti bangsa Israel, ketika penghukuman itu sudah diberitakan oleh para nabi, saat inilah mereka baru berseru, Tuhan, kami minta ampun. Dahulu kami tidak memanggil Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami nyaman dengan zona kami nyaman dengan keberadaan kami lupa memanggil Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami hanya memanggil Engkau secara lip service, tapi bukan dari hati kami. Saya tidak tahu kapan terakhir kali Bapak Ibu memanggil nama itu secara sungguh-sungguh, dengan hati, perasaan dan pikiran yang benar-benar terhubung dengan Dia. Kita mungkin masih bisa mengucapkan firman, masih berkata-kata hal yang rohani, tapi hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Karena kita memanggil nama itu secara serius, memanggil nama itu dengan benar-benar kita tahu kita butuh nama itu, kita butuh Dia ada dalam hidup kita. Karena itu mereka. Saya katakan tidak ada yang memanggil nama-Mu, dan tidak ada yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Tidak ada yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Apa artinya? Berarti bangsa itu, mereka pegangan kemana? Saya berpikir ketika saya renungan Tuhan, kepada siapa mereka berpegangan? Kalau mereka nggak bangkit berpegangan kepada Engkau. Ternyata mereka berpegang kepada Raja yang berkuasa. Mereka berpegang kepada kekuatan mereka, kepada kelebihan mereka, kepada keistimewaan mereka, kepada hukum-hukum lahiriah, kepada adat-adat lahiriah. Mereka berpegang kepada itu. Makanya saya katakan, Tuhan, tolong kami, pulihkan kami udah mau hancur ini. Kami berdosa selama ini. Kami gak ada di antara kami, gak ada yang bangkit berpegangan dengan Engkau, jurumudi itu. Karena kami berpikir kami bisa menjadi jurumudi untuk diri kami sendiri. Kami berpikir kami bisa hidup tanpa Engkau. Saudara, kapan kita berpegangan kuat dengan Tuhan? Berpegangan kuat, tidak sekedar memegang. Saya masih bisa pegang ini dan saya jatuh, tapi berpegangan dengan kuat. Saudara, seringkali kita hanya akan berpegang dengan kuat kepada Dia saat jalan kita begitu berlubang, saat jalan kita begitu goncang, baru kita pegang kuat. Tolong, sama seperti kalau kita bawa mobil ya. Kalau bawa mobil di jalan tol kan kita nggak berpegangan kan ya, kita santai aja. Tapi kalau kita sudah masuk dalam satu jalan yang begitu rusak, berlobang, naik turun, di sebelah itu lembah, sebelah lembah, apalagi gelap situasinya, kita pasti berpegangan dengan samping kita, berpegangan kencang. Seringkali saat kita di jalan tol, kita lupa berpegangan dengan kencang kepada Dia. Saat jalan kita mulus, kita lupa memegang Dia, mengandalkan Dia, karena kita pikir ini aku bisa, ini aku sanggup lakukan, ini aku bisa handle, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Maka saya katakan, Tuhan, kami sangat berdosa karena tidak ada yang bagi berpegangan kepada Engkau di antara kami. Masing-masing kami mengandalkan pikirannya, mengandalkan hikmatnya, kekuatannya, dan mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini dan yang ada pada kami. Kami hanya baru sekarang mau berpegangan kepada Engkau ketika penghukuman sedang dibuatkan. Maka saat inilah kami baru ingin berpegangan kepada Engkau, Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajar kami tidak lebih baik dari bangsa ini.
acap kali kita juga tidak berpegangan dengan kencang kepada Tuhan. Ketika keadaan kita baik-baik, kita mulai malas berdoa. Keadaan kita mulai malas melayani, mulai malas memanggil namanya dengan sungguh-sungguh, mulai berpangku tangan, mulai santai dan lalu tertidur seperti jalan tol itu. Tapi Yesaya katakan, kami berdosa karena kami hanya mau berpegangan kepada Engkau saat keadaan kami di Babel ini, dan saat penghancuran itu telah dinubuatkan, kami baru pegang Engkau. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kapan kita berpegangan? Berpegang dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa lakukan ini. Tolong saya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku gak bisa lewati hari ini tanpa Engkau. Saya berpegangan kepada Engkau. Pegang tangan saya ya Tuhan. Apakah kita udah mulai lengah? Udah mulai merasa aku bisa melewatinya? Maka kita hanya memanggil nama itu sekedarnya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa ini kita bisa lihat di situ di slide yang berikutnya ya. Maka Yesaya di situ memaparkan, Engkau murka dan memang Engkau layak murka. Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi sudah menjadi reruntuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan bahwa dosa itu sebenarnya hanya akan mendatangkan penderitaan. Dosa itu sebenarnya hanya akan mendatangkan kematian. Dosa itu sebenarnya hanya akan memisahkan kita dari anugerah Allah. Dan saudara dan Bapak Ibu tahu bahwa kita ini gak bisa hidup tanpa anugerah Allah. Terlalu sombong kita berkata bahwa saya bisa hidup dengan apa yang ada pada saya. Hari demi hari kita butuh anugerah Allah. Napas detik per detik kita butuh anugerah Allah. Kalau masih kita diberi hikmat kekuatan mengelola pekerjaan kita dan usaha kita, itu anugerah Allah. Kadang kita layak seperti bangsa Israel dimurkai dengan sangat. Dan kalau kita lihat di situ, Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Kalau Allah sudah menyembunyikan wajahnya, Allah gak berkenan lagi ditemui. Untuk apa lagi hidup kita? Gak ada arti lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka bangsa itu mewakili Yesaya berkata, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu kepada kami. Sesungguhnya bukan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya, bukan Tuhan yang menjauh, tapi kitalah yang menjauh. Kita yang menjauh dari Tuhan sehingga tidak merasakan kehadirannya. Ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh Israel seolah-olah memang Tuhan jauh menjauhkan diri, tapi sesungguhnya mereka lah yang menjauhkan diri sehingga mereka tidak bisa menjaga, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita banyak persoalan, banyak hal yang membuat kita tidak sanggup menjalani